Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat-sehat selalu kah? Oke, sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, pimpin doa ya. Oke, baik. Nah, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Pak Guru ingin melanjutkan mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya untuk memperingat kembali atau merefleksi kembali mindset berpikir anak-anak. Tentunya Pak Guru akan mengingatkan kembali bagaimana proses pembelajaran kita pada minggu lalu, dan tentunya seperti yang dijelaskan Pak Guru pada minggu lalu, apakah ada yang ingat apa kira-kira materi maupun mata pelajaran yang kita bahas kemarin? Oke lah, mungkin kita langsung saja ya. Dan di sini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran pengenalan perangkat komputer. Dan sebelum Pak Guru ingin melanjutkan, apakah ada yang tahu apa itu komputer? Oke, baik. Pak Guru akan menjelaskan apa itu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang bisa menerima data atau input dan mengelola data atau proses dan menghasilkan informasi atau output. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa komputer sangat penting di zaman sekarang? Ya, tentunya kalau kita bicara masalah sangat penting di zaman sekarang, apalagi di era digitalisasi ini, komputer itu sangatlah penting untuk kita mempelajari. Apalagi di zaman-zaman sekarang harus benar-benar bisa menggunakan komputer. Dan tentunya kalau kita bahas masalah komputer, tentu ada bagian-bagian dari komputer dan fungsinya. Dan untuk perangkat komputer itu ada 6 perangkat. Pak Guru akan menjelaskan pada 6 perangkat ini, yaitu perangkat yang pertama yaitu monitor. Monitor ini adalah fungsinya menampilkan hasil kerja dari komputer atau output. Sekali lagi, monitor ini adalah fungsinya menampilkan hasil kerja dari komputer atau output. Dan yang kedua yaitu keyboard. Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu keyboard? Oke, langsung saja ya. Kalau keyboard ini fungsinya memasukkan huruf atau angka dan perintah, makanya disebut input. Dan selanjutnya itu mouse. Mouse berarti mouse itu pada bagian komputer atau bagian dari perangkat komputer. Mouse ini adalah fungsinya menggerakkan kursor dan memilih perintah atau input. Ini kalau bicara masalah perangkat, berarti ada output dan input. Dan seperti Pak Guru yang jelaskan tadi, bahwa keyboard itu adalah salah satu perangkat input. Dan yang kedua adalah dan yang selanjutnya itu mouse. Mouse juga adalah bagian dari perangkat input. Dan yang selanjutnya yaitu CPU. CPU adalah Central Processing Unit. Ini berfungsi untuk CPU ini adalah otak komputer yang memproses data. Dan kalau bicara masalah
CPU seperti kita sebagai manusia, bahwasannya manusia mempunyai kepala, dan tentunya kepala itu mempunyai otak dan pikiran. Tanpa otak itu kita tidak bisa melaksanakan dan memerintahkan setiap ingin kita lakukan. Dan ini seperti CPU ini adalah bersifat seperti manusia, yaitu adalah otak dari komputer, dan setiap komputer itu menampung semua isi-isinya dan akan memproses data. Dan yang selanjutnya itu printer adalah salah satu perangkat untuk mencetak hasil kerja. Contohnya kita ingin memprint sebuah tugas dari sekolah, makalah maupun tugas lainnya. Dan yang terakhir yaitu speaker. Kalau speaker ini perangkatnya bersifat suara. Speaker bukan hanya di komputer saja, tetapi bisa dengan elektronik yang lain seperti salon, radio maupun smartphone. Itu memiliki sifat bersuara. Dan mungkin anak-anak malas sekarang karena mendengarkan materi Pak Guru dari tadi. Ini adalah salah satu contoh kita untuk belajar. Dan untuk selanjutnya Pak Guru akan membahas komputer. Dan sebenarnya kita merefleksi dulu supaya otak dan pikiran anak-anak itu tetap terjaga dan bisa mendengarkan lagi dari materi. Dan Pak Guru ingin bertanya, kira-kira apa fungsi dari CPU tadi? Pak Guru pernah menjelaskan tadi. Siapa yang tahu apa itu CPU? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Dan yang kedua, Pak Guru ingin bertanya, apakah masih ingat apa itu komputer? Oke, baik, terima kasih. Seperti Pak Guru menjelaskan tadi bahwa komputer itu adalah salah satu perangkat yang menguatkan hasil maupun data proses untuk menginput dan output pada data tersebut. Dan untuk mungkin untuk pelajaran kita kali ini cukup itu saja, dan Pak Guru akan menjelaskan akan memberitahukan bahwa di minggu depan kita akan mempelajari dan kita akan mempraktekkan. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dan adik-adik atau anak-anak sekalian, siap ya untuk minggu depan kita akan langsung praktek atau mempelajari cara menghidupkan dan mematikan komputer. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.